Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Widya Aryadi, Bapak Kriswanto sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan teknik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Setiawan, NIM akhir 25. Nama saya Dewa Suryanagara, NIM akhir 22. Dan saya Arga Fernando, NIM akhir 23. Ya, kami dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah perancangan teknik akan mempresentasikan mengenai proses perancangan mesin peniris minyak. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita memulai, apa sih perancangan teknik itu? Perancangan sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non-fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. Selanjutnya, untuk perancangan teknik sendiri adalah suatu aktivitas yang dengan maksud tertentu menuju ke arah tujuan dari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama yang dapat diterima oleh faktor teknologi peradaban kita. Nah, selanjutnya untuk tahapan perancangan teknik sendiri, untuk langkah awalnya yaitu kita mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu, kita mengumpulkan data-data di lapangan. Selanjutnya, pembuatan dan pemilihan konsep. Setelah itu, permodelan konsep, kemudian dianalisis. Jika sudah dianalisis, maka kita akan lanjut ke proses pembuatan drawing-nya. Setelah drawing jadi, kita lanjut ke proses manufaktur dan assembly. Setelah itu kita akan dilakukan pembuatan prototipe dan dilakukan uji coba dan analisis prototipe. Nah, setelah tadi sudah sesuai. Nah, untuk perancangan sudah selesai. Nah, dan selanjutnya itu tujuan perancangan ini tuh yang pertama yaitu kita menyelesaikan tugas mata kuliah perancangan teknik. Nah, yang kedua yaitu kita membantu UMKM agar memiliki mesin peniris minyak dengan spesifikasi sesuai rumahan yang tentunya harganya ekonomis. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari perancangan ini sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tahapan merancang sebuah alat. Yang kedua, mengurangi waktu penirisan minyak. Yang ketiga, mengurangi kadar minyak pada kerupuk atau keripik. Yang keempat, yaitu kapasitas penirisan lebih besar. Yang kelima, operator lebih nyaman dan produktif melakukan pekerjaan, yaitu melakukan perubahan dari tradisional ke yang lebih otomatis, semi otomatis. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewa. Ya, kita masuk ke perencanaan mesin peniris minyak liputan. Jadi, spesifikasi singkatnya adalah kapasitas mesinnya itu bisa menampung sampai 5 kg. Kecepatan putar mesinnya
itu 1400 rpm dan diameter mesin itu 400 mm dan dengan tinggi 500 mm. Jadi deskripsi mesin peniris minyak horizontal ini pada industri seperti pembuatan keripik, kerupuk, dan lain-lain, mesin peniris minyak sangat dibutuhkan sebelum ke tahap pengemasan. Oleh karena itu, produk harus memiliki kadar minyak yang sangat sedikit agar diminati konsumen. Oleh karena itu, kita merancang sebuah alat untuk membantu sektor industri agar semakin berkembang. Alat manual yang mengakibatkan operator merasa kurang nyaman karena terlalu lama menunggu saat melakukan proses penirisan minyak kerupuk, dan hasil penirisan kerupuk lebih lama karena masih menggunakan alat penirisan manual yang terbuat dari bambu. Dan untuk proses pengemasan, ya sudah menggunakan mesin semi otomatis. Lalu kita masuk ke prinsip kerja mesin peniris minyak horizontal. Jadi mesin ini memanfaatkan gaya sentrifugal yang timbul akibat putaran untuk menyaring minyak yang masih banyak terkandung di dalam keripik. Ketika motor listrik dinyalakan, putaran motor listrik akan menggerakkan puli 1 yang dipasang seporos dengan motor listrik. Melalui perantara V-belt, putaran dari puli 1 akan mengakibatkan putaran pada puli 2, sekaligus memutarkan tabung peniris yang dipasang seporos dengan puli 2. Lalu karena adanya gaya sentrifugal yang terjadi saat berputarnya tabung peniris, keripik akan bergerak ke bagian sisi tabung peniris. Minyak yang masih ada pada keripik akan langsung terlempar keluar melalui lubang-lubang kecil yang ada pada sisi tabung peniris. Minyak tersebut akan ditampung oleh sisi tabung penampung yang berada di bawah mesin. Keripik yang tertinggal di dalam tabung peniris pun langsung menjadi kering. Lalu kita masuk ke bagian-bagian mesin peniris minyak horizontal. Jadi ini yang pertama ada tabung, yang kedua ada saringan, yang ketiga penutup bawah tabung, yang keempat poros, yang kelima kaki, yang keenam tutup atas, yang ketujuh itu ada mesin, terus ada dudukan motor, puli 1, puli 2, lalu belt, lalu corong minyak, ada holder, soket, dan ada cover belt. Lalu kita masuk ke mesin. Jadi mesin peniris minyak menggunakan mesin dengan jenis YE3 90S4P dengan spesifikasi yaitu daya yang berkisar antara 0,55 kW sampai 315 kW dan kecepatannya 750 rpm, voltage-nya adalah 380 volt, output daya yaitu 0,75 sampai 315 kW dan dengan frekuensi 50 Hz. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arga. Baiklah, selanjutnya yaitu pada bagian poros. Poros sendiri adalah komponen alat mekanis yang mentransmisikan gerak berputar dan gaya. Poros merupakan satu kesatuan dari barang
sistem mekanis di mana poros adalah komponen alat mekanis yang mentransmisikan gerak berputar dan daya. Poros merupakan satu kesatuan dari sebarang sistem mekanis di mana daya ditransmisikan dari penggerak utama, daya, dan ditransmisikan dari penggerak utama. Di samping adalah gambar dari poros. Untuk material poros, material yang digunakan untuk membuat poros yaitu silinder pejal yang berbahan dasar dari baja krom. Selanjutnya pada proses pengerjaan poros. Proses pengerjaan poros yaitu bahan dipotong menggunakan mesin gergaji, kemudian dibubut sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Poin pada perhitungan poros, pada perencanaan mesin peniris minyak ini, kecepatan motor listrik yang dibutuhkan yaitu sebesar V sama dengan PD kali N per 60 per 1000. Sama dengan 3,14 kali 124 mm kali 800 rpm per 60.000 dan didapatkan hasil 5,19 meter per sekon. Untuk daya yang dibutuhkan yaitu P sama dengan Ft kali V per 75 sama dengan 5 kg kali 5,19 meter per sekon per 75 sama dengan 0,34 horsepower. Pada bagian tabung, tabung berfungsi sebagai penahan minyak yang keluar dari saringan peniris. Berbentuk silinder yang terbuat dari plat dan diberi rangka agar kuat. Berikut adalah gambar dari tabung yang direncanakan. Pada plat tutup bawah tabung menggunakan plat setebal 5 mm dan diameter sebesar 390 mm. Pada tutup bagian atas, tutup atas dibuat dengan bentuk lingkaran ditambah pegangan untuk memudahkan dalam membuka. Berikut adalah gambar perancangan dari tutup bagian atas tabung. Untuk material dari tabung, material tabung terbuat dari bahan plat stainless steel dengan tebal 2 mm dan diberi kerangka melingkar. Pada proses pengerjaan, bahan plat dipotong sesuai bentuk, kemudian dirol melingkar, setelah itu disatukan menggunakan las. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Ya, selanjutnya yaitu bagian plat saringan. Ya, untuk plat saringan sendiri yaitu untuk sebagai pengeluar tempat keluarnya minyak akibat proses tadi mesin yang diputar yang mengakibatkan terpisahnya keripik atau kerupuk dengan minyak, yaitu nanti minyak akan keluar melalui saringan ke tabung. Nah, untuk gambar 3 dimensinya yaitu seperti ini, dan untuk 2 dimensinya seperti ini. Nah, untuk bagian bawah saringan yaitu ini untuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensinya. Nah, untuk selanjutnya kita ke material dari tabung saringannya. Untuk tabung saringannya sendiri yaitu menggunakan bahan plat stainless steel dengan tebal 2 mm. Kenapa menggunakan plat stainless steel? Yaitu
karena ini untuk mesin makanan, kita menyesuaikan dengan ketentuan yang agar makanan tetap higienis. Nah, untuk proses pengerjaannya sendiri yaitu plat dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu ke proses roll untuk membuat tabung dan disatukan menggunakan las. Nah, untuk perhitungan dari tabung peniris sendiri yaitu ini untuk massa dari singkong yaitu 5 kg per jam. Ini untuk kapasitas tabung penirisnya. Nah, untuk rumus yang pertama itu yaitu V sama dengan M per Rho sama dengan 5 kg per 272 kg milimeter kubik yang kita dapatkan untuk volume tabung penirisnya yaitu 18.380.000 milimeter kubik. Nah, untuk selanjutnya kita untuk menghitung safety factor. Untuk safety factor sendiri yaitu menggunakan rumus V per 1/30%. Nah, untuk setelah itu kita masukkan angkanya dan mendapatkan 2.450,6 mm². Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung T dengan rumus V per Pi per R kubik. Dengan selanjutnya kita masukkan angkanya mendapatkan 124 mm. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian kaki. Nah, kita ke bagian kaki. Untuk bagian kaki sendiri yaitu sebagai penyangga mesin. Nah, yang dihubungkan dengan tabung. Nah, untuk penyangga sendiri yaitu berbentuk seperti ini dengan gambar 2 dimensi seperti ini. Nah, setelah itu ke material yang digunakan untuk penyangga kaki sendiri yaitu dengan bahan stainless holo. Untuk proses pengerjaannya yaitu dengan cara kita potong, setelah itu disatukan menggunakan las dan dirapikan dengan mesin gerinda. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian dudukan motor. Ya, dudukan motor sendiri yaitu berfungsi untuk penyangga dari mesin penggerak. Nah, untuk untuk gambar 3 dimensinya seperti ini dan 2 dimensinya seperti ini gambarnya. Nah, untuk bahannya yaitu sama menggunakan plat stainless steel. Untuk proses pengerjaannya sama dengan tabung. Dan selanjutnya kita ke bagian corong minyak. Untuk corong minyak sendiri untuk gambar 3 dimensinya seperti ini dan gambar 2 dimensinya seperti ini. Untuk corong minyak sendiri yaitu berfungsi untuk mengeluarkan minyak yang tadi ditabung ke wadah. Nah, untuk corong sendiri berbahan sama menggunakan plat stainless steel dengan cara pengerjaan juga hampir sama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dewa. Ya, sekarang kita masuk ke perhitungan sabuk. Sabuk yang digunakan dalam perencanaan mesin ini adalah sabuk V. Pemilihan sabuk tersebut tujuannya untuk memperkecil terjadinya slip pada saat mentransmisi daya dan putaran. Jarak antara sumbu poros atau C yang direncanakan adalah 500 mm.
Lalu untuk panjang sabuk, sebelum dicari panjang sabuk yang dibutuhkan, terlebih dahulu dicari besarnya diameter puli 2. Pada perencanaan mesin peniris minyak ini, motor yang digunakan memiliki diameter puli 60 mm dengan besar putaran 1400 rpm. Lalu cara menghitung besar diameter puli 2 adalah N1 per N2 sama dengan D2 per D1. D2 sama dengan N1 kali D1 per N2. Lalu D2 sama dengan 1400 rpm kali 60 mm per 1000 rpm. Sama dengan 84.000 rpm per 1000 rpm. Sama dengan 84 mm. Untuk panjang sabuk, L sama dengan 21 plus dalam kurung pi per 2 dalam kurung D1 plus D2 plus 1 per 4 L kali D2 min D1 Pak, dalam kurung kuadrat. 2500 plus 3,14 per 2 dalam kurung 60 plus 84 plus 1 per 4500 kali 84 min 60 kuadrat. Sama dengan 1000 plus 226,08 plus 0,29. Sama dengan 1226,37 mm. Lalu kita masuk ke jarak sumbu poros. B sama dengan 2L min 3,14 dalam kurung D1 plus D2. Sama dengan 2 kali 1226,37 mm kurangi 3,14 dalam kurung 60 plus 84. Sama dengan 2000,58 mm. Lalu T sama dengan B plus akar dari B kuadrat min 8 dalam kurung D2 min D1 tutup kurung kuadrat per 8. Lalu kita masukkan angkanya seperti berikut dan ditemukanlah hasil 450,24 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arga. Poin selanjutnya yaitu pada panjang bentangan 2 puli. Menggunakan rumus S sama dengan akar C pangkat 3 min D2 min D1 per 2 tutup kurung pangkat 2. Dan didapatkan hasil setelah dimasukkan angkanya yaitu sebesar 141,86 mm. Pada kecepatan linear sabuk yaitu V sama dengan Pi kali D1 kali N1 per 60 kali 1000. Dan datanya dimasukkan dan mendapatkan hasil 4,396 meter per sekon. Pada sin A sama dengan R2 min R1 per C dan didapatkan hasil 0,026. Untuk mencari derajatnya kita menggunakan
A sama dengan sin min 1 kali 0,026 dan didapatkan hasil sebesar 1,49 derajat. Sin A sama dengan R2 min R1 per C dan dimasukkan lagi datanya mendapatkan hasil 0,056. Untuk mencari derajatnya, kita menggunakan A sama dengan sin min 1 kali 0,056 dan didapatkan hasil 3,21 derajat. Untuk mencari sudut kontak, yaitu theta sama dengan 180 derajat min 2A. Dan dimasukkan datanya, ketemu hasil 177,02 derajat. Untuk mencari radiannya, kita menggunakan 177,02 derajat kali pi per 180 rad dan mendapatkan hasil 3,0 radian. Untuk torsi pada poros, yaitu T sama dengan 4.500 kali P per 2 pi N. Data yang dimasukkan mendapatkan hasil 2.250 kg milimeter. Pada perhitungan pasak yang akan dipergunakan adalah pasak berbentuk persegi panjang. Sedangkan alur pasak yang dipergunakan adalah alur pasak luncuran. Dimensi pada pasak, yaitu yang pertama pada panjang pasak. Panjang pasak yaitu L sama dengan 1/2 kali pi kali D. Dan didapatkan hasil 47,1 mm. Yang kedua pada lebar pasak, W sama dengan 1/4 kali D sama dengan 1/4 kali 30 mm sama dengan 7,5 mm. Yang ketiga pada tebal pasak atau T sama dengan 2/3 kali W sama dengan 2/3 kali 7,5 mm sama dengan 5 mm. Untuk gaya tangan sial, yaitu F sama dengan T per 1/2 D, sama dengan 2.250 kg milimeter per 1/2 kali 30 mm. Dan didapatkan hasil sama dengan 150 kg. Untuk tegangan geser, yaitu F per W kali L dan didapatkan hasil 0,425 kg per milimeter persegi. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Ya, untuk kesimpulan dari perancangan ini, yaitu kita mendapatkan hasil perhitungan perancangan sebagai berikut. Yang pertama tadi volume tabung peniris yaitu 18.380.000 mm3. Misalnya volume tabung peniris plus SF sama dengan 18.382.450,66 mm2 dengan tinggi tabung peniris 375 mm, daya yang dibutuhkan yaitu 0,34 HP. Untuk puli 1 yaitu 60 mm, puli 2 84 mm. Untuk jenis sabuk sendiri yaitu
sabuk V dengan tipe A kode 42. Nah, untuk selanjutnya untuk panjang sabuk yaitu 1226,37 mm, jarak sumbu poros yaitu 450,24 mm, panjang bentangan 20 yaitu 151,86 mm, untuk kecepatan linier sabuk yaitu 4,396 mm per sekon, untuk sudut kontak 3,0 derajat, untuk torsi yaitu 2250 kg/mm, panjang pasak 47,1 mm, lebar pasak 7,5 mm, tebal pasak 5 mm, gaya tangan sial 150 kg, tegangan geser 0,425 kg per meter kuadrat. Nah, untuk presentasi mengenai proses pembuatan mesin peniris minyak dari kelompok kami cukup segitu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.